Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Pemirsa Mozaik Islam, Islam mengajarkan agar umatnya senantiasa menebarkan kasih sayang dan rahmat kepada seluruh alam semesta. Tidak hanya membatasi kepada manusia saja, namun kasih sayang juga harus diberi kepada makhluk lainnya seperti binatang. Terlebih binatang bisa memberi manfaat dan mempermudah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat binatang yang marah dan bahkan mengamuk lantaran habitatnya terancam punah, atau karena mereka tertekan dan stres karena beberapa faktor pemicu. Dan berikut ini adalah beberapa contoh di antaranya. Seekor sapi kurban di Masjid Al-Huda, Pekanbaru Riau mengamuk saat akan disembelih dan akhirnya terlepas ke jalan raya. Masyarakat pun panik dibuatnya. Sang sapi akhirnya masuk ke dalam minimarket setelah dikejar-kejar warga. Hewan ternak ini kemudian sempat memporak-porandakan barang yang ada di minimarket sebelum akhirnya berhasil ditenangkan dan dikembalikan ke tempat penyembelihan. Selain itu, perlakuan tidak semestinya dialami sejumlah sapi yang tiba di Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Para pekerja kapal dan buruh gendong sapi melempar sapi-sapi ini di pinggir pantai. Akibatnya, sapi mengamuk akibat stres dan ketakutan karena dilempar ke laut sedalam 5 hingga 6 meter. Beberapa sapi bahkan nyaris mati. Para pekerja berdalih, tindakan ini dilakukan akibat tidak adanya fasilitas dermaga bongkar muat untuk hewan ternak. Awal September 2015 lalu, warga Warung Boru Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diserang ratusan monyet liar. Selain merusak atap rumah, ratusan monyet liar tersebut juga merampas makanan yang ada di pemukiman warga. Ratusan monyet ekor panjang ini turun dari Gunung Kapur karena diduga habitatnya rusak oleh oknum warga yang membuka lahan baru. Sekitar akhir Juni 2015, warga desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah diserang ratusan monyet liar. Selain mencuri makanan milik warga di dalam rumah, monyet ekor panjang ini juga mengambil buah-buahan yang ada di kebun. Warga yang kesal berusaha mengusir dan menangkapi monyet dengan memberi umpan buah pisang. Menurut warga sekitar, monyet-monyet ini turun gunung karena kelaparan akibat makanan di hutan habis. Lain lagi dengan video yang satu ini. Peristiwa ini terjadi di Provinsi Uttar Pradesh, India. Terlihat 2 ekor sapi mengamuk dan berkelahi di jalan raya. Masyarakat sekitar hanya menonton sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Seorang warga mencoba memisahkannya dengan menyiram air dan memukulnya dengan bambu. Namun sebuah sepeda motor yang terparkir menjadi hancur karena amukan kedua sapi yang mengamuk ini. Tak berapa lama kemudian, kedua sapi ini bisa dipisah. Video lain memperlihatkan seekor kambing yang mengamuk di jalan raya. Amarah kambing menyebabkan sebuah sepeda motor terseruduk. Nasib yang sama juga dialami seorang pejalan kaki. Begitu juga dengan seorang ibu dan warga lainnya yang dikejar oleh sang kambing. Dalam video yang tersebar di media sosial, seekor gajah juga mengamuk. Mobil yang berada di sana menjadi sasaran amukannya. Warga yang mencoba menenangkan sang gajah kesulitan karena hewan ini terus saja mengamuk. Pemirsa Mozaik Islam, ada baiknya kita memahami konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan agar kita peduli dan bisa memberikan lingkungan yang baik untuk binatang. Dalam animal welfare dikenal 5 of freedom atau 5 kebebasan yang harus dimiliki hewan, khususnya hewan peliharaan. 5 kebebasan itu adalah bebas dari rasa lapar dan haus, dan bebas dari panas dan rasa tidak nyaman secara fisik, yakni dengan menyediakan lingkungan dan tempat tinggal yang nyaman. Selain itu, bebas dari rasa sakit dan terluka, bebas mengekspresikan perilaku normal, dan terakhir bebas dari rasa stres dan tertekan. Konsep animal welfare tersebut sesungguhnya senafas dengan ajaran Islam untuk senantiasa memperlakukan hewan dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, suatu saat Rasulullah mendengar lenguhan seekor unta. Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah. Ia merintih dan air matanya jatuh berderai. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan mengusap dari mulai perut hingga punuk dan bagian belakang telinganya sehingga unta itu pun diam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Pemiliknya datang bergegas dari suku Ansor. "Ia adalah milikku ya Rasulullah." Lantas Rasul pun berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap binatang yang telah Allah berikan kepadamu ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan letih." Hadis riwayat Abu Daud.
Pemirsa, Islam memberikan tuntunan agar semua binatang, baik binatang liar, binatang jinak, apalagi binatang peliharaan, agar diperlakukan dengan baik. Islam membolehkan memanfaatkan binatang dengan semestinya, seperti mengambil susu yang ada pada perutnya, mengambil bulu untuk menghangatkan tubuh, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagiannya kamu makan. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Kita juga selayaknya memberi makan dan minum kepada hewan dan tidak menyakiti apalagi menyiksanya. Rasulullah bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karenanya. Dia tidak memberinya makan dan minum sewaktu menyikapnya. Dia tidak pula membiarkannya makan serangga bumi. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, pengabaian kesejahteraan hewan seringkali terjadi di saat hari raya kurban. Sebelum hewan dipotong, biasanya kondisi kandang tidak beratap, jarang dibersihkan, tidak disediakan makan dan minum yang layak, dan perlakuan buruk lainnya. Kondisi ini seringkali membuat hewan mengalami stres sehingga gampang mengamuk. Saat pemotongan, kadangkala kita tidak memperhatikan kondisi ketajaman pisau. Akibatnya penyembelihan tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga perbuatan itu termasuk penyiksaan terhadap hewan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya. Dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan pembahasan ini, kita semakin sadar untuk memperlakukan hewan dengan sebaiknya, khususnya hewan peliharaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Pemirsa Mozaik Islam, Islam mengajarkan agar umatnya senantiasa menebarkan kasih sayang dan rahmat kepada seluruh alam semesta. Tidak hanya membatasi kepada manusia saja, namun kasih sayang juga harus diberi kepada makhluk lainnya seperti binatang. Terlebih binatang bisa memberi manfaat dan mempermudah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat binatang yang marah dan bahkan mengamuk lantaran habitatnya terancam punah, atau karena mereka tertekan dan stres karena beberapa faktor pemicu. Dan berikut ini adalah beberapa contoh di antaranya. Seekor sapi kurban di Masjid Al-Huda, Pekanbaru Riau mengamuk saat akan disembelih dan akhirnya terlepas ke jalan raya. Masyarakat pun panik dibuatnya. Sang sapi akhirnya masuk ke dalam minimarket setelah dikejar-kejar warga. Hewan ternak ini kemudian sempat memporak-porandakan barang yang ada di minimarket sebelum akhirnya berhasil ditenangkan dan dikembalikan ke tempat penyembelihan. Selain itu, perlakuan tidak semestinya dialami sejumlah sapi yang tiba di Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Para pekerja kapal dan buruh gendong sapi melempar sapi-sapi ini di pinggir pantai. Akibatnya, sapi mengamuk akibat stres dan ketakutan karena dilempar ke laut sedalam 5 hingga 6 meter. Beberapa sapi bahkan nyaris mati. Para pekerja berdalih, tindakan ini dilakukan akibat tidak adanya fasilitas dermaga bongkar muat untuk hewan ternak. Awal September 2015 lalu, warga Warung Borong Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diserang ratusan monyet liar. Selain merusak atap rumah, ratusan monyet liar tersebut juga merampas makanan yang ada di pemukiman warga. Ratusan monyet ekor panjang ini turun dari Gunung Kapur karena diduga habitatnya rusak oleh oknum warga yang membuka lahan baru. Sekitar akhir Juni 2015, warga desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah diserang ratusan monyet liar. Selain mencuri makanan milik warga di dalam rumah, monyet ekor panjang ini juga mengambil buah-buahan yang ada di kebun. Warga yang kesal berusaha mengusir dan menangkapi monyet dengan memberi umpan buah pisang. Menurut warga sekitar, monyet-monyet ini turun gunung karena kelaparan akibat makanan di hutan habis. Lain lagi dengan video yang satu ini. Peristiwa ini terjadi di Provinsi Uttar Pradesh, India. Terlihat 2 ekor sapi mengamuk dan berkelahi di jalan raya. Masyarakat sekitar hanya menonton sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Seorang warga mencoba memisahkannya dengan menyiram air dan memukulnya dengan bambu. Namun sebuah sepeda motor yang terparkir menjadi hancur karena amukan kedua sapi yang mengamuk ini. Tak berapa lama kemudian, kedua sapi ini bisa dipisah. Video lain memperlihatkan seekor kambing yang mengamuk di jalan raya. Amarah kambing menyebabkan sebuah sepeda motor terseruduk. Nasib yang sama juga dialami seorang pejalan kaki. Begitu juga dengan seorang ibu dan warga lainnya yang dikejar oleh sang kambing.
Dalam video yang tersebar di media sosial, seekor gajah juga mengamuk. Mobil yang berada di sana menjadi sasaran amukannya. Warga yang mencoba menenangkan sang gajah kesulitan karena hewan ini terus saja mengamuk. Pemirsa Mozaik Islam, ada baiknya kita memahami konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan agar kita peduli dan bisa memberikan lingkungan yang baik untuk binatang. Dalam animal welfare dikenal 5 of freedom atau 5 kebebasan yang harus dimiliki hewan, khususnya hewan peliharaan. 5 kebebasan itu adalah bebas dari rasa lapar dan haus, dan bebas dari panas dan rasa tidak nyaman secara fisik, yakni dengan menyediakan lingkungan dan tempat tinggal yang nyaman. Selain itu, bebas dari rasa sakit dan terluka, bebas mengekspresikan perilaku normal, dan terakhir bebas dari rasa stres dan tertekan. Konsep animal welfare tersebut sesungguhnya senafas dengan ajaran Islam untuk senantiasa memperlakukan hewan dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, suatu saat Rasulullah mendengar lenguhan seekor unta. Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah. Ia merintih dan air matanya jatuh berderai. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan mengusap dari mulai perut hingga punuk dan bagian belakang telinganya sehingga unta itu pun diam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Pemiliknya datang bergegas dari suku Ansor. "Ia adalah milikku ya Rasulullah." Lantas Rasul pun berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap binatang yang telah Allah berikan kepadamu ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan letih." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, Islam memberikan tuntunan agar semua binatang, baik binatang liar, binatang jinak, apalagi binatang peliharaan, agar diperlakukan dengan baik. Islam membolehkan memanfaatkan binatang dengan semestinya, seperti mengambil susu yang ada pada perutnya, mengambil bulu untuk menghangatkan tubuh, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagiannya kamu makan." Quran Surat An-Nahl ayat 5. Kita juga selayaknya memberi makan dan minum kepada hewan dan tidak menyakiti apalagi menyiksanya. Rasulullah bersabda, "Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karenanya. Dia tidak memberinya makan dan minum sewaktu menyikapnya. Dia tidak pula membiarkannya makan serangga bumi." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, pengabaian kesejahteraan hewan seringkali terjadi di saat hari raya kurban. Sebelum hewan dipotong, biasanya kondisi kandang tidak beratap, jarang dibersihkan, tidak disediakan makan dan minum yang layak, dan perlakuan buruk lainnya. Kondisi ini seringkali membuat hewan mengalami stres sehingga gampang mengamuk. Saat pemotongan, kadangkala kita tidak memperhatikan kondisi ketajaman pisau. Akibatnya penyembelihan tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga perbuatan itu termasuk penyiksaan terhadap hewan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya. Dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya." Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan pembahasan ini, kita semakin sadar untuk memperlakukan hewan dengan sebaiknya, khususnya hewan peliharaan. Amin. Ya Robbal Alamin.